Assalamualaikum, hai semua, masih di catatan istimewa. Cerita peniup seruling bukan hanya tentang satu tragedi sejarah, akan tetapi juga menawarkan penebusan artistik. Menurut koordinator proyek di Museum Hamlet, cerita peniup seruling dikenal di sedikitnya 42 negara dan 30 bahasa. Cerita ini muncul dalam karya seni, sastra, dan musik internasional. Peniup seruling adalah warisan budaya yang menghubungkan banyak orang. Namun, apakah cerita peniup seruling ini benar-benar nyata atau rekayasa? Berikut kami ulas seputar kebenaran cerita peniup seruling versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Michael Boyer, selama 26 tahun terakhir, setiap pagi hari kerja mengenakan celana ketat warna-warni cerah dan jubah merah mencolok, membawa serulingnya, lalu berjalan di jalanan kuno kota Hamlet yang terletak di Lower Saxony, Jerman. Kota berpenduduk 60.000 jiwa ini telah ada sejak abad pertengahan. Orang-orang sering mengira saya sebagai pahlawan super, badut, atau Robin Hood, katanya sambil tertawa. Banyak wisatawan yang ingin berfoto dengannya, dan mungkin ada yang melihatnya sebagai simbol fluiditas gender. Namun mayoritas orang mengenal Michael Boyer sebagai reinkarnasi dari karakter legendaris peniup seruling. Boyer ditunjuk oleh otoritas Hamlin untuk memerankan tokoh ikonik ini yang secara komersial sangat menguntungkan sekaligus menyimpan sejarah kelam kota tersebut. Boyer memiliki tanggung jawab untuk menyambut dan menghibur turis serta pejabat yang berkunjung ke Hamlet. Dia memimpin tur kota dan menjadi perwakilan hidup dari legenda abadi yang menarik ribuan wisatawan ke kota ini. Cerita tentang peniup seruling berasal dari cerita rakyat abad pertengahan yang telah mengilhami berbagai karya sastra, seperti legenda Grimm bersaudara, The Children of Hamlet, dan puisi terkenal Robert Browning, The Pied Piper of Hamlet. Meskipun masing-masing penulis memberikan sentuhan berbeda, inti cerita tetap sama. Peniup seruling disewa oleh Hamlin untuk mengusir tikus dari kota. Dengan menggunakan seruling ajaibnya, ia memikat tikus-tikus itu untuk keluar dari gerbang kota menuju nasib yang tak diketahui. Namun kekuatan serulingnya tidak hanya mempengaruhi tikus. Ketika pemerintah kota menolak membayar jasanya, peniup seruling beralih menjadi sosok yang lebih mengerikan, mengincar anak-anak Hamlet. Terpesona oleh musiknya, anak-anak mengikuti peniup seruling keluar dari kota dan menghilang selamanya. Legenda ini bertahan, begitu pula Hamlet yang terlihat seperti kota dalam dongeng. Michael Boyer membawa wisatawan melalui deretan rumah kayu dengan ukiran gotik, bangunan bergaya Western Renaissance yang flamboyan, dan patung gargoyle yang menakutkan. Namun semua ini hanyalah latar belakang dari industri pariwisata Hamlin yang menjual segala sesuatu yang berhubungan dengan peniup seruling. Restoran menyajikan hidang berbentuk ekor tikus dari daging babi, toko roti menjual kue berbentuk tikus, dan museum menampilkan pertunjukan suara dan cahaya tentang cerita peniup seruling. Pada musim panas, aktor lokal memainkan drama peniup seruling di ruang terbuka. Toko souvenir di seluruh kota menjual berbagai barang bertema peniup seruling, mulai dari kaos, magnet lemari es, mug, hingga seruling mini. Meskipun terkesan hanya sebagai hiburan, semua ini mencerminkan sesuatu yang lebih dalam. Ketakutan fundamental terhadap peniup seruling sebagai simbol kehilangan dan kematian. Cerita ini tetap bergema di Hamlin, di mana Tour Piper menunjukkan alasan legenda ini tetap hidup. Bukan hanya pemandangan indah kota yang menarik, tetapi juga fakta bahwa cerita peniup seruling
mungkin didasarkan pada peristiwa sejarah nyata. Bukti fisik terukir di tembok rumah yang dikenal sebagai rumah peniup seruling, dibangun pada tahun 1602. Prasasti di fasadnya berbunyi, tahun 1284, pada tanggal 26 Juni, 130 anak dari Hamlin diambil oleh seorang peniup seruling yang mengenakan pakaian warna-warni. Setelah melewati Kalvari dekat Koppenberg, mereka menghilang selamanya. Dokumentasi kota Hamlin dari tahun 1384 juga mencatat, sudah 100 tahun sejak anak-anak kita hilang. Jendela kaca patri di gereja Santo Nikolai yang dihancurkan pada abad 17, namun dicatat sebelumnya, menggambarkan peniup seruling menggiring anak-anak. Manuskrip Lundberg dari abad ke-15 juga mengisahkan hilangnya 130 anak pada tanggal 26 Juni 1284. Legenda peniup seruling kini menjadi simbol misteri sejarah. Apa yang sebenarnya terjadi pada anak-anak yang hilang dari Hamlin? Menurut Webb Reimer, koordinator proyek di Museum Hamlin, ada banyak teori. Salah satu teori populer adalah bahwa anak-anak menjadi bagian dari migrasi warga Jerman ke Eropa Timur akibat depresi ekonomi. Dalam skenario ini, peniup seruling berperan sebagai perekrut yang mengenakan pakaian mencolok dan memainkan alat musik untuk menarik calon imigran. Beberapa sejarawan percaya anak-anak tersebut beremigrasi ke Transilvania. Namun teori Jürgen Eudorf, seorang linguis Jerman, menyatakan bahwa daerah sekitar Berlin adalah lokasi yang paling mungkin. Eudorf menemukan bahwa nama keluarga yang umum di Hamlin juga ditemukan di wilayah Uckermark dan Prignitz dekat Berlin, yang merupakan pusat migrasi Jerman. Sedangkan teori lain yang lebih fantastis menyatakan bahwa legenda ini mirip dengan perang salib anak pada abad 13, atau bahwa anak-anak mati karena wabah hitam, meskipun waktunya tidak cocok. Ada juga teori tentang fenomena panggilan dansa atau Sitzfriedens Dance, histeria massa yang menyebabkan orang menari tanpa henti hingga kelelahan dan kematian. Mungkin Hamlin mengalami wabah serupa. Namun semua teori ini tidak menjelaskan tanggal spesifik hilangnya anak-anak dan trauma yang dirasakan warga setempat. Apakah ada sesuatu yang ditutup-tutupi pemerintah? Tanggal 26 Juni adalah perayaan pertengahan musim panas kaum pagan yang menambah misteri. Mungkin peniup seruling, sebagai simbol dukun pagan, memimpin anak-anak perayaan musim panas sebelum mereka dicegat dan dibantai oleh faksi Kristen. Pada akhirnya, cerita peniup seruling bukan hanya tentang satu tragedi sejarah, tetapi juga menawarkan penebusan artistik. Cerita ini dikenal di sedikitnya 42 negara dan 30 bahasa, kata Reimer, yang sedang mempersiapkan debut pameran khusus pada tanggal 26 Juni. Cerita ini muncul dalam karya seni, sastra dan musik internasional. Peniup seruling adalah warisan budaya yang menghubungkan banyak orang. Peniup seruling, meskipun pernah memecah belah satu komunitas, kini menyatukan komunitas yang lebih besar. Demikian seputar kebenaran cerita peniup seruling versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar cerita peniup seruling tersebut, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.